Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan ingat, walaupun dalam keadaan pandemi, tetap jaga kondisi kesehatan dan juga jangan lupa terapkan 3M di dalam keseharian ya. Oke, jadi di pertemuan 11 ini kita membahas mengenai apa itu routine. Jadi fungsi dari routine adalah meringkas perintah-perintah dari MySQL ataupun statement dari MySQL menjadi sebuah perintah baru yang lebih ringkas, lebih simpel dan juga lebih efisien. Nah, untuk routine sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah storage function, fungsi tersimpan, dan yang kedua adalah storage prosedur ataupun prosedur tersimpan. Di mana function dan store prosedur ini memiliki arti suatu kumpulan perintah atau statement yang disimpan dan dieksekusi di server database MySQL. Berbeda dengan sintaks query seperti biasanya yang kita pelajari. Kalau sintaks query yang kita lakukan itu berjalan di client server, jadi di client dulu baru ke server. Tetapi kalau kita menggunakan function and store procedure itu langsung dieksekusi di server database MySQL. Nah, untuk alasan penggunaan routine adalah yang pertama adalah mempermudah penggunaan. Kenapa mempermudah penggunaan? Biasanya tidak semua orang itu memahami tentang bahasa query. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan routine, kita bisa merubah bahasa query tersebut menjadi bahasa yang lebih sederhana, yang bisa dipahami oleh semua orang. Terus yang kedua yaitu prosesnya lebih cepat. Karena seperti di awal tadi yang saya bilang, yaitu untuk routine itu berjalan di servernya MySQL. Menghilangkan duplikasi proses. Sebagai contoh, misalkan kita mau menampilkan data dari suatu tabel. Nah, ketika kita mau menampilkan data dari suatu tabel, kita akan mengetikkan sebuah perintah. Dan ketika kita menampilkan data lain, kita tetap mengetikkan perintah tersebut. Tetapi dengan menggunakan routine, kita tidak perlu mengetikkan perintahnya. Kita cukup menyimpan perintah tersebut menjadi perintah baru yang lebih ringkas dan kita mengambil value-nya ataupun nilainya. Terus yang keempat, meningkatkan keamanan database. Jadi database lebih aman karena di situ tidak menampilkan nama tabelnya ataupun nama database-nya. Jadi langsung perintah baru dari routine yang sudah kita buat. Sebelum membuat routine user, kita harus memiliki hak ataupun fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama, kita harus membuat routine dengan create routine. Terus yang kedua kita membuat alter routine, terus execute, terus fungsi tersimpan ataupun storage function. Jadi seperti di pertemuan sebelumnya, kalau alter itu kita pakai untuk melakukan editing terhadap fungsinya. Jadi kalau sebelumnya di alter tabel untuk melakukan editing terhadap karakter tabelnya, kalau alter routine ini untuk menghapus, mengubah isi dari sebuah objek dari routine itu sendiri ya. Ini adalah penulisan sintaks untuk function storage ya, atau fungsi tersimpan. Untuk penulisannya seperti ini, create function, terus nama functionnya apa, terus parameternya, tipe data, terus selanjutnya kita buat returns, terus tipe datanya, dan juga return nilai pengembaliannya. Nah, itu adalah dari function storage ya. Nah, kita coba langsung praktek saja. Pertama, seperti biasa, aktifkan dulu sum control panelnya. Setelah aktif, kita masuk ke command prompt. Oke, kita ketikkan cmd command prompt.
Nah, sekarang kita sudah di command prompt, kita masuk ke directory c mysql/bin. Oke, cd c.2 mysql kebalik ya, kenapa jadi lupa. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu, kita selanjutnya masuk ke MySQL dengan user root tanpa password. Oke. Di sini saya sudah mempunyai database. Kita tampilkan dulu show databases. Oke. Jadi buat rekan-rekan yang kemarin sudah punya database, di sini itu kita bisa gunakan salah satu saja, karena untuk function prosedur nanti kita tidak berhubungan langsung dengan database-nya. Jadi kita hanya menggunakan salah satu database saja untuk kita bisa masuk ke dalam untuk menjalankan function prosedurnya. Nah, selanjutnya kita gunakan salah satu database-nya, misalkan use universitas. Kita akan membuat sebuah function prosedur yang baru, create function. Oke, create function. Terus apa yang mau kita buat? Contohnya tambah. Nah, kita masukkan nilai variabelnya. Ini tipe datanya small integer seperti contohnya. Terus return, ini tipe data utamanya integer. Ini nilai kembaliannya return a plus a, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Kita sudah membuat sebuah function namanya tambah dengan tipe data small integer. Sekarang kita akan jalankan dengan select tambah 20 misalkan. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 40. Kenapa? Kita lihat di sini di return nilai kembaliannya a plus a. A tipe datanya small integer. A kita inputkan a itu sama dengan 20. Dan di sini ada nilai kembalian adalah a itu adalah a plus a, berarti 20 ditambah 20 sama dengan 40. Contohnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita buat fungsi lain. Misalkan kita membuat sebuah fungsi luas persegi. Kita buat fungsi baru, create function luas persegi. Ini kita masukkan S ya, sisi, tipe datanya integer. Terus return integer, return luas persegi itu sama dengan sisi dikalikan sisi, sisi dikalikan sisi. Sekarang sudah berhasil ya untuk nama function atau create function luas persegi. Nah, sekarang kita akan panggil dari luas persegi, select luas persegi.
nggak pakai spasi, persegi. Misalkan sisinya berapa nilainya 20, maka luas persegi menjadi 400. Atau misalkan select luas persegi sama dengan sisinya 10, maka luas persegi menjadi 100. Ya, itu adalah contoh dari function prosedur. Jadi kita menyimpan sebuah fungsi ke dalam server MySQL dan kita bisa memanggil fungsi tersebut tanpa kita harus mengetikkan fungsi MySQL atau sintaks query-nya. Oke, kita kembali ke materi. Terus yang kedua yaitu prosedur tersimpan ataupun storage prosedur. Nah, untuk storage prosedur ini kita akan membuat sebuah perintah, beberapa perintah sintaks query di dalam database, tetapi nanti kita akan coba buat perintah itu menjadi lebih simple. Nah, untuk susunannya seperti ini. MySQL, terus kita create prosedur, nama prosedurnya apa, terus perintahnya, dan juga yang terakhir kita akhiri dengan n ya. Nah, di dalam universitas kita akan coba tampilkan dulu ada tabel apa di sini. So, masih ingat ya, table. Nah, ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Sekarang kita coba tampilkan data mahasiswa dulu. Select mahasiswa, select from mahasiswa. Oke, ini adalah data di dalam tabel mahasiswa. Jadi silahkan rekan-rekan isikan dulu dengan menggunakan fungsi insert, dan setelah masuk dalam tabel nanti kita baru menggunakan function ataupun storage prosedur ya. Nah, sekarang kita rubah dulu delimiternya. Menjadi double slash. Nah, oke. Jadi delimiter ini adalah tanda penghubung. Seperti halnya kalau kita biasanya menggunakan perintah SQL, itu tanda penghubungnya itu adalah titik koma. Jadi ketika perintah SQL itu diakhiri titik koma, maka untuk perintah selanjutnya itu akan dianggap sebagai perintah baru. Nah, sekarang perintah titik koma ini kita akan ganti menjadi double slash. Nah, kenapa harus kita ganti? Sekarang kita akan lihat contohnya kenapa harus kita ganti ke dalam delimiter baru ya. Sekarang kita buat dulu create prosedur tampil, misalkan seperti ini, tampil create prosedur tampil. Nah, bikin terus perintah prosedurnya select bintang from mahasiswa. Oke ya. Nah, di sini kita akhiri dengan titik koma. N. Nah, di atas ini ada titik koma. Pada saat kita enter, kalau misalkan delimiternya itu masih titik koma, maka dia akan menghasilkan perintah atau eksekusi ke server MySQL untuk memerintahkan dari sintaks tersebut. Tetapi karena sudah kita ganti menjadi double slash, maka pada saat kita ketikkan di titik koma, kita enter, dia tidak akan mengeluarkan perintah. Tetapi sebaliknya, jika kita taruh di sini double slash, selanjutnya kita tekan enter, maka dia akan menghasilkan perintah baru. Oke, tapi ini ada yang salah ya.
sekarang kita akan coba cek satu-satu. Create prosedur, bikin, select bintang from mahasiswa. Oke, and double slash syntax to use new procedure. Oh sorry, prosedur tulisannya bukan seperti itu ya. Create prosedur, tampil, terus bikin, select bintang from mahasiswa, titik koma, and enter. Oke, sekarang kita akan coba panggil call tampil. Kita ubah dulu delimiternya. Delimiter kita ubah jadi titik koma. Sekarang kita panggil call tampil titik koma. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan perintah select from mahasiswa lagi, tetapi kita cukup mengetikkan call tampil seperti itu. Jadi perintah tampil ini sudah melakukan eksekusi untuk menampilkan data di dalam MySQL. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data dengan parameter tertentu. Kita coba buat lagi nama store prosedurnya, select bintang create prosedur tampil nick. Nah, tampil nick. Nah, sekarang ini kita masukkan in nilai atau nick MHS, terus tipe datanya adalah integer. Selanjutnya seperti biasa kita ketikkan bikin, terus select from mahasiswa. Kita gunakan where di sini. Where di sini ada name. Name ini sama dengan nick MHS. Nick MHS. Oh, tadi delimiternya belum kita ganti ya. Jadi delimiter harus kita ganti dulu. Oke, selanjutnya kita tulis saja begini. Create prosedur tampil nick. Terus bikin where nick MHS and oke, sekarang kita coba tampilkan data untuk prosedur tampil nick. Call tampil NIK. Kita tampilkan nick 2. Oke, delimiternya belum kita rubah ya. Nah, kita lihat di sini tampil nick 2. 2 itu adalah Dian. Oke, kita rubah dulu biar tidak bingung. Delimiter kita rubah. Oke, sekarang
kita panggil call tampil nick 5, harusnya Robby yang tampil 5. Di sini Robby yang tampil. Oke, jadi seperti itu contoh sederhana dari penggunaan function storage dan juga prosedur storage. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengerti ya tentang penggunaan function storage dan juga prosedur storage. Jadi jika ada pertanyaan nanti silahkan pertanyakan di forum diskusi pertemuan 11. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.